Langit Los Angeles berubah menjadi merah kelam, seperti tirai tipis api yang membentang hingga ke cakrawala. Bau hangus memenuhi udara, memadati setiap sudut kota. Asap hitam menggulung ke atas, menyelimuti gedung-gedung pencakar langit yang biasanya berdiri angkuh di bawah mentari California. Dalam sekejap, kehidupan di kota ini terhenti. Jalanan yang biasanya dipadati lalu lintas kini dipenuhi kendaraan darurat dengan sirine yang memekakkan telinga. Di sebuah perbukitan yang gersang, lidah api melompat-lompat liar, seolah memiliki kehendak sendiri. Angin gurun yang kering hanya memperburuk keadaan, meniupkan nyala api dari satu rumah ke rumah lainnya. Tangisan, jeritan, dan teriakan bercampur menjadi satu harmoni pilu yang memenuhi malam itu. Di tengah hiruk-pikuk ini, di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, Imam Ahmad Jafar Umar berdiri termenung di depan jendela kaca yang berembun. Tatapannya tajam menembus kegelapan malam, mencari jawaban di balik malapetaka yang sedang melanda. Di kejauhan, ia bisa melihat pendar merah api yang terus membesar, mendekati pemukiman penduduk. Ahmad Jafar Umar bukan orang biasa. Ia adalah seorang ulama yang dikenal karena kebijaksanaannya dalam membaca tanda-tanda alam dan peristiwa di dunia. Baginya, setiap kejadian bukan hanya sekadar kebetulan, melainkan sebuah pesan yang menuntut untuk dipahami. Kali ini, kobaran api yang meratakan Los Angeles menyisakan pertanyaan yang mengguncang hatinya, apakah ini hanya bencana alam, ataukah ini adalah peringatan dari Sang Pencipta? Di dalam masjid, suasana terasa hening. Beberapa jamaah yang tersisa duduk berzikir dengan wajah penuh kecemasan. Ahmad melangkah perlahan ke arah mereka. Suaranya bergetar, namun penuh wibawa, saat ia berkata, "Saudara-saudaraku, kita sedang diuji. Api ini bukan sekadar nyala yang memusnahkan, tetapi mungkin pesan yang harus kita renungkan. Mungkin ada sesuatu yang telah kita abaikan terlalu lama." Seorang pemuda bernama Karim yang duduk di barisan depan mengangkat wajahnya. "Imam, apa maksud Anda? Ini kan hanya kebakaran. Bukankah setiap musim panas Los Angeles memang selalu seperti ini?" Tanyanya dengan nada bingung. Ahmad menghela napas panjang, pandangannya terfokus pada pemuda itu. "Benar, Karim. Tapi apakah kau tidak melihat bahwa tahun ini semuanya terasa lebih besar, lebih parah? Seolah-olah ini adalah amarah yang sudah tidak terbendung lagi. Kita harus merenungkan apa yang telah kita lakukan sebagai manusia. Barangkali ini adalah peringatan, sebuah panggilan untuk memperbaiki diri." Di luar, suara helikopter pemadam kebakaran memecah malam, membawa tangki besar berisi air yang dijatuhkan ke pusat kobaran api. Namun, semua usaha tampak sia-sia. Alam seakan tidak ingin tunduk pada teknologi manusia kali ini. Saat malam semakin larut, Ahmad Jafar Umar kembali ke ruangannya. Ia mengambil mushaf Al-Quran dari atas meja, membukanya perlahan, dan membaca dalam hati. Ayat-ayat tentang kehancuran kaum yang zalim menggema di pikirannya. Ia merasakan getaran aneh di dadanya, sebuah keyakinan yang tak terbantahkan bahwa apa yang terjadi di Los Angeles ini bukanlah sekadar musibah biasa. Tiba-tiba, ingatannya melayang jauh ke sebuah tempat yang berbeda, ke Palestina, di mana penderitaan begitu nyata. Ia teringat wajah-wajah anak-anak yang memandang penuh harap meskipun hidup mereka dihancurkan oleh perang. Air mata Ahmad jatuh tanpa ia sadari. Dalam keheningan malam, ia berdoa, "Ya Allah, apakah ini caramu mengingatkan dunia? Apakah ini tanda bahwa kebisuan terhadap ketidakadilan tidak bisa lagi dimaafkan?" Malam itu, di bawah langit yang berpendar merah, Ahmad Jafar Umar memutuskan bahwa ia tidak bisa hanya diam. Kebakaran ini harus menjadi pengingat bagi semua, bahwa ketidakadilan di satu tempat bisa membawa kehancuran di tempat lain. Sebuah misi baru mulai tumbuh di dalam hatinya, meski ia belum sepenuhnya tahu bagaimana cara menyampaikannya kepada dunia. Malam itu, setelah berjam-jam berjaga dan berdoa, Ahmad Jafar Umar tertidur di kursi kayu tua di ruangannya. Langit Los Angeles yang masih memerah, suara sirene, dan deru helikopter seolah menjadi latar belakang yang menghantui tidurnya. Dalam kegelapan alam mimpi, ia merasakan tubuhnya terhempas ke suatu tempat yang asing namun terasa sangat nyata. Ia berdiri di sebuah padang tandus, dengan langit yang terbakar api. Di sekitarnya, tanah retak dan hangus seperti habis dilumat bara. Suara jeritan manusia terdengar dari kejauhan, samar-samar, namun menyayat hati. Saat ia melangkah, bayangannya sendiri terlihat bergoyang di tanah yang seperti cermin gelap,
memperlihatkan wajah-wajah lain di balik refleksi itu, wajah-wajah yang penuh derita. Tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil memanggil, "Tolong kami, tolong kami." Suara itu penuh kepedihan, seolah berasal dari ribuan jiwa yang terkubur dalam kepedihan dan kesepian. Ahmad menoleh dan melihat seorang anak kecil berdiri dengan pakaian compang camping, memeluk boneka yang sudah terbakar separuh. Matanya memandang tajam ke arahnya. "Siapa kamu, nak?" tanya Ahmad, langkahnya perlahan mendekati anak itu. "Aku salah satu dari mereka yang kalian lupakan," jawab anak itu, suaranya terdengar lebih tua daripada usianya. "Kami yang tinggal di tanah yang kau sebut Palestina. Kami yang setiap hari menjerit tanpa ada yang mendengar." Ahmad tertegun. Sebelum sempat berkata apa-apa, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Suara gemuruh terdengar, dan dari kejauhan, ia melihat bangunan-bangunan megah yang ia kenal sebagai bagian dari Los Angeles runtuh satu persatu. Api menjilat tinggi, meratakan segalanya hingga menjadi abu. "Ini adalah peringatan," lanjut anak itu, matanya kini dipenuhi air mata. "Mereka yang mengabaikan keadilan akan merasakan akibatnya. Dunia telah membiarkan kami tenggelam dalam penderitaan, dan kini, hukuman itu datang." Ahmad mencoba menggapai anak itu, namun sosok kecil itu perlahan memudar seperti bayangan. Sebuah suara besar menggema di seluruh penjuru, suara yang dalam dan penuh wibawa. Tidakkah manusia mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat? Ketika kezaliman dibiarkan, bumi akan bersaksi dengan kehancuran. Ahmad jatuh berlutut, merasakan tanah di bawahnya berubah menjadi pasir yang mengalir, menariknya ke dalam kegelapan. Saat ia tersadar, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Pukul 3 pagi, suara azan subuh dari masjid terdekat membangunkannya sepenuhnya, tetapi perasaan ganjil dari mimpinya masih melekat kuat. Ia bangkit perlahan dan menatap Al-Quran yang terbuka di atas meja. Pandangannya tertuju pada ayat yang terbuka di hadapannya. "Dan kami tidak menganiaya mereka, tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka Tuhan mereka menjadikan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka." Q.S. An-Nahl, 118. Air mata kembali mengalir di pipinya. "Ya Allah, apa yang kau tunjukkan padaku malam ini?" bisiknya dengan suara bergetar. Pagi itu, Ahmad Jafar Umar tidak hanya merasa resah, tetapi juga diliputi tekad yang kuat. Ia tahu, mimpi itu bukan hanya sekadar bunga tidur. Itu adalah pesan langsung yang tak bisa diabaikan. Kobaran api yang melahap Los Angeles bukan hanya musibah biasa, ia adalah tanda, sebuah peringatan keras bagi mereka yang menutup mata terhadap penderitaan. Ia memutuskan bahwa hari ini, ia harus berbicara. Suaranya harus didengar, meskipun itu berarti menentang arus besar yang mungkin menghujatnya. Karena di dalam hatinya, ia tahu bahwa diam di hadapan kezaliman adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran. Sebelum matahari sepenuhnya terbit, Ahmad Jafar Umar berdiri di mimbar kecil masjid, menghadapi jamaah yang semakin banyak berdatangan. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan atas bencana yang terus melanda kota mereka. Namun, ia tidak hanya melihat ketakutan, ia melihat harapan. "Saudara-saudaraku," ia memulai, suaranya bergetar namun tegas, "bencana yang kita alami hari ini bukan hanya ujian fisik. Ini adalah panggilan untuk introspeksi, untuk melihat ke dalam hati kita dan bertanya, apa yang telah kita abaikan? Siapa yang telah kita lupakan?" Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam pikiran jamaah. Ketika keadilan dikhianati, ketika darah orang-orang yang tak bersalah dibiarkan mengalir tanpa ada yang peduli, bumi ini akan bersaksi. Alam ini akan berbicara, dan yang kita lihat sekarang adalah salah satu cara Allah mengingatkan kita. Kata-kata itu menggema di dalam masjid, membawa keheningan yang berat. Di luar, api masih membakar sebagian kota, namun di dalam masjid kecil itu, sesuatu yang lebih besar sedang menyala, kesadaran yang baru mulai tumbuh. Ahmad Jafar Umar tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjang untuk menyampaikan pesan kebenaran. Pagi menjelang dengan langit yang kelabu, asap tebal masih menggantung rendah di atas Los Angeles. Meskipun matahari berusaha menembus kabut, sinarnya tampak redup dan tidak berdaya. Ahmad Jafar Umar berjalan keluar dari masjid kecil itu setelah menyelesaikan salat subuh bersama jamaahnya. Ia menatap jalanan sepi yang biasa ramai. Bukan hanya kota yang terbakar, jiwa-jiwa penghuninya tampak mati rasa, diliputi ketakutan dan kehilangan. Di dalam pikirannya,
mimpi tadi malam terus bergema. Suara anak kecil itu, jeritannya, dan kehancuran yang ia lihat terasa lebih nyata daripada api yang menyelimuti kota. Ahmad memutuskan untuk mendalami pesan itu lebih jauh. Ia kembali ke ruangannya, membuka kitab-kitab tafsir, dan merenungkan ayat-ayat yang telah lama ia hafal namun kini terasa hidup dengan makna baru. Dan apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar taat, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalamnya, maka sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Qs. Al-Isra, 16. Kata-kata ini menusuk hati Ahmad. Ia merenung, apakah kemewahan yang dijunjung tinggi di kota ini, bahkan di seluruh negeri, telah mengaburkan hati manusia? Apakah dukungan terhadap kezaliman di Palestina adalah salah satu dosa kolektif yang dibiarkan mengakar terlalu dalam? Saat ia tengah larut dalam tafsir, pintu ruangannya diketuk pelan. Karim, pemuda yang kemarin malam bertanya, berdiri di ambang pintu. Wajahnya cemas, namun matanya penuh tekad. Imam, saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang Anda katakan tadi malam. Apakah benar ini semua adalah peringatan dari Allah? Apakah bencana ini ada hubungannya dengan apa yang kita biarkan terjadi di Palestina? Tanyanya, suaranya bergetar antara takut dan penasaran. Ahmad mempersilakan Karim duduk. Karim, katanya pelan, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada sebabnya. Allah tidak menurunkan bencana tanpa alasan. Ketika kezaliman dibiarkan, ketika manusia memilih diam di hadapan ketidakadilan, maka alam ini akan bersaksi. Apa yang terjadi di Palestina adalah luka besar bagi kemanusiaan, dan dunia ini telah terlalu lama membiarkannya berdarah tanpa berusaha menghentikannya. Karim mengangguk perlahan. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Imam? Kita hanya orang-orang kecil. Dunia ini terlalu besar, dan mereka yang berkuasa terlalu kuat. Ahmad menatap pemuda itu dengan penuh keyakinan. Karim, jangan pernah remehkan suara kecil. Sejarah selalu berubah oleh mereka yang berani menyuarakan kebenaran, bahkan ketika suara itu tampak tenggelam. Kita tidak bisa memadamkan api ini sendirian, tetapi kita bisa menjadi percikan harapan di tengah abu kehancuran. Kata-kata itu menggugah Karim, namun sebelum ia bisa menjawab, suara gemuruh dari luar menarik perhatian mereka. Ahmad dan Karim bergegas keluar dan melihat api yang sebelumnya terlihat jauh kini semakin mendekat. Jalan-jalan mulai dipenuhi orang-orang yang panik, membawa apapun yang bisa mereka selamatkan. Di tengah kekacauan itu, seorang perempuan tua berkerudung datang ke arah Ahmad, wajahnya penuh air mata. Imam, tolong doakan rumah kami. Anak-anak saya masih di sana, dan kami tidak bisa menembus api untuk menyelamatkan mereka. Ahmad segera mengangkat tangannya, memohon perlindungan Allah, sementara Karim bergegas untuk membantu tim pemadam kebakaran setempat. Namun, di dalam hati Ahmad, ada perasaan getir yang tak bisa ia abaikan. Api ini seolah memiliki kehendak sendiri, tidak hanya memakan bangunan tetapi juga menghancurkan keyakinan manusia bahwa mereka dapat mengendalikan segalanya. Saat malam tiba, Ahmad kembali ke masjid dengan kelelahan yang mendalam. Namun, di tengah keletihan itu, ia merasakan panggilan yang lebih kuat untuk bertindak. Ia tahu, waktu untuk menafsirkan tanda-tanda ini sudah selesai. Kini saatnya menyampaikan pesan ini kepada lebih banyak orang, meskipun ia sadar bahwa risikonya besar. Ia menuliskan pesan singkat yang akan ia sampaikan keesokan harinya. Ketika manusia lupa pada sesamanya, alam akan mengingatkan mereka. Ketika kezaliman dibiarkan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Kebakaran ini bukan hanya tentang Los Angeles, tetapi tentang apa yang kita abaikan selama ini. Jangan tutup mata terhadap penderitaan, karena diam adalah dosa yang tidak terlihat. Dengan hati yang berat namun tekad yang bulat, Ahmad Jafar Umar mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya, membawa pesan ini ke hadapan dunia. Keesokan harinya, langit Los Angeles masih diselimuti abu. Cahaya matahari yang redup menciptakan bayangan suram di seluruh kota. Ahmad Jafar Umar berdiri di depan masjid kecilnya, memandangi warga yang berjalan tergesa-gesa, wajah mereka dipenuhi kepanikan dan kelelahan. Suara sirene dan pengumuman evakuasi dari pengeras suara milik otoritas setempat terus bergema di udara. Di tengah kekacauan itu, seorang pria muda menghampirinya. Wajahnya berlumuran debu, pakaiannya penuh sobekan, namun matanya memancarkan semangat.
Imam, saya dengar ceramah Anda tadi malam. Saya ingin membantu, katanya, dengan napas tersengal-sengal. Ahmad menatap pria itu penuh keheranan. Siapa namamu, anak muda? Nama saya Yusuf, jawabnya singkat. Saya seorang aktivis. Selama ini, saya berbicara untuk rakyat Palestina, tapi suara kami terlalu kecil untuk didengar. Sekarang, setelah kebakaran ini, saya merasa apa yang Anda katakan benar. Ini lebih dari sekadar musibah, ini adalah peringatan. Ahmad mengangguk perlahan. Yusuf, jika kau percaya pada pesan ini, maka kau harus siap menghadapi tantangan. Suara yang membawa kebenaran seringkali tidak diinginkan. Yusuf tersenyum tipis. Imam, saya sudah lama hidup di jalan itu. Jika suara kita bisa membuka mata meski hanya satu orang, itu sudah cukup. Ahmad tergerak oleh semangat Yusuf. Bersama, mereka memutuskan untuk mulai berbicara kepada orang-orang yang terpinggirkan, mereka yang selama ini tak punya kekuatan untuk melawan arus besar ketidakadilan. Di sepanjang hari itu, mereka mengunjungi lokasi-lokasi evakuasi, berbicara dengan korban kebakaran, dan mengingatkan mereka untuk tidak hanya melihat api sebagai bencana fisik, tetapi juga sebagai pelajaran spiritual. Di salah satu lokasi evakuasi, Ahmad bertemu dengan seorang pemadam kebakaran bernama Malik, seorang muslim yang selama ini menyembunyikan identitasnya karena takut diskriminasi. Wajah Malik penuh luka bakar ringan, namun matanya tetap memancarkan keberanian. Imam, kata Malik dengan suara serak, saya tidak tahu apakah ini ujian atau hukuman, tapi saya merasa kehilangan arah. Setiap hari saya melihat api ini memakan hidup orang-orang, dan saya merasa tidak berdaya. Ahmad menepuk bahunya dengan lembut. Malik, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Kadang, musibah datang untuk mengingatkan kita pada tugas kita. Mungkin kau ada di sini untuk lebih dari sekadar memadamkan api, kau ada di sini untuk membawa harapan. Malam itu, Ahmad, Yusuf, dan Malik berbicara hingga larut, merencanakan cara untuk membawa pesan mereka lebih jauh. Mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan terbuka di salah satu lokasi pengungsian terbesar di kota. Yusuf menawarkan diri untuk mengundang jurnalis lokal yang mungkin tertarik mendengar suara mereka. Namun, di balik semangat itu, Ahmad merasa bayangan ancaman semakin mendekat. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima pesan ini dengan terbuka. Banyak pihak yang mungkin menganggap ucapannya sebagai tuduhan, bahkan propaganda. Tetapi ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak diam. Saat malam menjelang, Ahmad kembali merenung di dalam masjid yang kosong. Ia teringat wajah anak kecil dalam mimpinya, suara-suara yang memohon pertolongan, dan kehancuran yang ia saksikan. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, jika ini adalah jalan yang harus aku tempuh, maka kuatkanlah langkahku. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan keyakinanku." Di luar, kobaran api yang semula besar mulai mereda, tetapi abu yang tertinggal menjadi saksi dari kehancuran yang tidak mudah dilupakan. Ahmad tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai, dan tantangan terbesar belum datang. Namun, dengan Yusuf dan Malik di sisinya, ia merasa bahwa suara yang selama ini terpinggirkan perlahan akan menemukan jalannya menuju dunia yang lebih luas. Di bawah langit yang masih gelap, Ahmad mempersiapkan hatinya untuk pertemuan esok hari, di mana ia akan membawa pesan ini kepada orang-orang yang siap mendengar dan mungkin, kepada mereka yang akan menolaknya dengan keras. Hari itu, lokasi pengungsian di salah satu stadion Los Angeles dipenuhi orang-orang yang mencari perlindungan. Mereka membawa sisa-sisa harta benda yang dapat diselamatkan, sebuah koper tua, selimut tipis, atau sekadar pakaian yang melekat di tubuh mereka. Wajah-wajah lelah menghiasi setiap sudut. Tangisan anak-anak terdengar bercampur dengan suara langkah kaki yang mondar-mandir tanpa arah. Ahmad Jafar Umar berdiri di tengah kerumunan, ditemani Yusuf dan Malik. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa ini adalah salah satu momen terpenting dalam hidupnya. Di hadapannya, sebuah panggung sederhana telah didirikan dengan pengeras suara yang memadai. Yusuf berhasil mengundang beberapa jurnalis lokal, meski hanya segelintir yang hadir, menganggap pertemuan ini sebagai hal sepele di tengah bencana besar. Namun bagi Ahmad, ini lebih dari sekadar pertemuan. Ini adalah awal dari suara yang harus didengar oleh dunia. Saat ia naik ke panggung, suasana di lokasi pengungsian mendadak hening. Mata-mata yang sebelumnya kosong kini tertuju padanya,
mencari harapan di tengah kehancuran. Dengan suara yang tegas namun lembut, Ahmad memulai. Saudara-saudaraku, kita semua telah melihat api ini melahap kota kita. Kita telah kehilangan rumah, harta, bahkan orang-orang yang kita cintai. Tapi di balik semua ini, saya bertanya kepada diri sendiri, mengapa? Mengapa ini terjadi pada kita? Ahmad berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menyentuh hati mereka. Ketika saya melihat api ini, saya tidak hanya melihat kehancuran. Saya melihat peringatan. Sebuah pesan dari Sang Pencipta bahwa dunia ini telah terlalu lama membiarkan kezaliman merajalela. Ketidakadilan di satu tempat akan menyebar seperti api, menghanguskan siapapun yang diam membiarkannya. Wajah-wajah di hadapannya mulai berubah. Beberapa mengangguk pelan, sementara yang lain tampak bingung. Namun Ahmad melanjutkan, suaranya semakin dalam. Kita telah diam terlalu lama, membiarkan dunia ini terpecah antara yang kuat dan yang lemah. Di Palestina, saudara-saudara kita hidup dalam penindasan, kehilangan tanah, rumah, dan hak mereka sebagai manusia. Dan apa yang kita lakukan? Kita menonton. Kita tidak berkata apa-apa. Seorang pria dari kerumunan berdiri, wajahnya penuh emosi. Apa yang Anda katakan, Imam? Ini Amerika, ini Los Angeles. Apa hubungannya kebakaran ini dengan Palestina? Ahmad menatap pria itu dengan tenang. Kebakaran ini adalah akibat dari ketidakpedulian kita terhadap sesama. Dunia ini terhubung lebih dari yang kita sadari. Ketika kita membiarkan ketidakadilan terjadi, kita menanam benih kehancuran yang suatu hari akan kembali kepada kita. Api ini adalah pengingat bahwa Allah tidak pernah tidur terhadap kezaliman. Suasana menjadi tegang. Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka, sementara yang lain tampak berpikir dalam-dalam. Yusuf melangkah maju, berdiri di samping Ahmad. Dengan suara lantang, ia berkata, Imam Ahmad benar. Saya telah melihatnya sendiri. Saya pernah berada di Palestina, menyaksikan anak-anak kehilangan keluarga mereka, wanita-wanita yang menangis di atas puing-puing rumah mereka. Dunia ini terlalu sibuk dengan kenyamanan untuk peduli. Dan sekarang, kita menghadapi konsekuensi dari kebisuan kita. Tiba-tiba, seorang wanita tua dengan tongkat berjalan ke depan. Ia berdiri di bawah panggung, matanya berkaca-kaca. Imam, katanya dengan suara gemetar, jika yang Anda katakan benar, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa menghentikan api ini, bukan hanya api yang membakar rumah kami, tetapi api yang membakar hati manusia. Ahmad turun dari panggung, mendekati wanita itu. Ia menggenggam tangan tuanya dengan lembut. Pertama-tama, kita harus mulai berbicara. Jangan lagi diam terhadap ketidakadilan. Suara kecil kita, jika digabungkan, akan menjadi gelombang besar. Kita harus saling mengingatkan, saling menguatkan, dan tidak takut pada mereka yang mencoba membungkam kita. Keadilan harus diperjuangkan, tidak peduli seberapa besar risiko yang kita hadapi. Wanita itu menangis, lalu mengangguk. Suara tangisannya memicu emosi yang lain. Beberapa mulai menangis, sementara yang lain mendekat, mengulurkan tangan untuk mendukung Ahmad. Namun, di tengah suasana haru, Ahmad merasakan kehadiran yang tidak diinginkan. Di belakang kerumunan, dua pria berjas gelap berdiri, mengamati dengan ekspresi kaku. Mereka tampak mencatat sesuatu, lalu saling berbisik. Ahmad tahu, pesan yang ia sampaikan tidak akan diterima semua orang, terutama mereka yang merasa terancam olehnya. Ketika pertemuan selesai, Ahmad, Yusuf, dan Malik berkumpul di sebuah sudut stadion. Kita harus bersiap, kata Ahmad, suaranya serius. Apa yang kita lakukan hari ini adalah langkah pertama, tapi kita telah menarik perhatian mereka yang tidak ingin dunia mendengar kebenaran. Malam itu, Ahmad merenung di kamarnya, menatap keluar jendela. Langit yang penuh abu tampak seperti cermin dari dunia yang rusak. Namun, di balik abu itu, ia yakin ada secercah harapan yang mulai menyala. Meski kecil, ia percaya bahwa cahaya itu akan tumbuh, mengusir kegelapan yang telah terlalu lama menguasai hati manusia. Kegelapan malam menyelimuti Los Angeles. Di lokasi pengungsian, suara tawa kecil anak-anak mulai terdengar, sebuah upaya tipis untuk melawan keheningan penuh ketegangan. Namun bagi Ahmad Jafar Umar, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia duduk di sudut ruangan kecil bersama Yusuf dan Malik. Ketiganya tampak serius, membahas pertemuan yang baru saja berakhir. Imam, kata Yusuf pelan,
saya melihat dua pria berjas hitam di sana tadi. Mereka tidak seperti jurnalis atau sukarelawan. Mereka terlihat mencatat sesuatu saat Anda berbicara. Ahmad mengangguk, tatapannya penuh pemikiran. Aku juga melihat mereka. Kita harus waspada. Pesan ini bukan hanya mengusik hati orang-orang yang ingin mendengar, tetapi juga mereka yang takut kebenaran terungkap. Malik, yang sejak tadi diam, angkat bicara. Imam, saya tahu risiko ini. Banyak yang tidak akan suka dengan apa yang kita katakan. Tapi jika ini jalan yang benar, saya siap menghadapi apapun. Ahmad tersenyum tipis. Risiko adalah bagian dari perjuangan, Malik. Tetapi kita harus cerdas. Mereka yang merasa terancam oleh kebenaran tidak akan tinggal diam. Tak lama setelah itu, suara ketukan pintu memecah keheningan. Ketiganya saling berpandangan sebelum Malik berdiri untuk membukanya. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu, wajahnya terlihat gelisah. Imam Ahmad, katanya sambil memandang ke dalam ruangan, saya datang untuk memperingatkan. Ada pembicaraan di luar sana. Beberapa orang mengatakan Anda menyebarkan ujaran kebencian, menyalahkan negara ini atas apa yang terjadi. Mereka menganggap Anda adalah ancaman. Ahmad menghela napas dalam-dalam. Ia tahu ini akan terjadi. Saudaraku, apa yang aku sampaikan bukanlah kebencian. Ini adalah kebenaran yang tidak nyaman. Mereka yang tidak ingin mendengar seringkali menganggap kebenaran sebagai ancaman. Pria tua itu mengangguk, namun wajahnya tetap muram. Saya hanya ingin Anda berhati-hati, Imam. Ada kekuatan di luar sana yang tidak segan-segan membungkam orang seperti Anda. Setelah pria itu pergi, suasana menjadi sunyi. Yusuf memecah keheningan. Imam, ini sudah lebih dari sekadar pesan. Kita sekarang berada di tengah perang ideologi. Apa langkah kita selanjutnya? Ahmad menatap keduanya dengan tekad yang kuat. Langkah selanjutnya adalah memastikan pesan ini sampai kepada lebih banyak orang. Kita tidak boleh takut. Ketidakadilan di dunia ini ada karena terlalu banyak orang memilih diam. Kita akan berbicara lebih lantang, tetapi kita juga harus bersiap menghadapi konsekuensi. Keesokan harinya, Ahmad dan Yusuf mendatangi sebuah stasiun radio lokal kecil yang dikenal sering menyuarakan isu-isu sosial. Mereka bertemu dengan seorang penyiar bernama Maria, seorang wanita muda yang berani melawan arus media arus utama. Saya mendengar ceramah Anda di lokasi pengungsian, kata Maria, sambil mempersilakan mereka duduk di ruang siaran kecilnya. Pesan Anda sangat kuat, tetapi juga sangat berbahaya. Ahmad mengangguk. Kebenaran seringkali berbahaya bagi mereka yang tidak ingin mendengarnya. Tapi ini bukan tentang kami, ini tentang keadilan. Dunia telah terlalu lama diam terhadap penderitaan rakyat Palestina, dan sekarang, api ini adalah pengingat bagi kita semua. Maria terdiam sejenak, lalu menatap Ahmad. Saya ingin membantu Anda menyampaikan pesan ini. Tapi Anda harus tahu, begitu ini mengudara, Anda akan menjadi target. Orang-orang berkuasa tidak akan tinggal diam. Risiko itu sudah ada sejak awal, jawab Ahmad tanpa ragu. Jika ini adalah jalan yang harus kami tempuh, kami siap. Saat siaran dimulai, Ahmad berbicara dengan tenang namun penuh keyakinan. Ia menyampaikan apa yang ia lihat di tengah kebakaran, bagaimana kehancuran ini adalah peringatan bagi dunia, dan pentingnya menentang ketidakadilan, tidak peduli dimanapun itu terjadi. Namun, di balik layar, ancaman mulai nyata. Di luar stasiun radio, sebuah mobil hitam terparkir, penghuninya mengawasi gerak-gerik mereka. Ketika siaran berakhir, Maria menatap Ahmad dengan cemas. Mereka ada di luar, bisiknya. Ahmad berdiri, menatap Yusuf dan Malik yang sudah bersiap. Kita akan keluar dengan kepala tegak. Ketakutan tidak akan mengalahkan kita. Di luar, pria-pria berjas hitam itu mendekat. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada dingin. Imam Ahmad Jafar Umar, kami tahu apa yang Anda lakukan. Kami sarankan Anda berhenti menyebarkan pesan ini, demi keselamatan Anda sendiri. Ahmad menatap mereka tanpa gentar. Kebenaran bukan sesuatu yang bisa dihentikan. Jika Anda berpikir bisa membungkam suara kami, Anda salah. Ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada Anda. Pria itu menyeringai tipis. Anda telah diperingatkan. Saat mereka pergi, Yusuf menggenggam lengan Ahmad. Imam, ini semakin berbahaya. Kita harus berhati-hati. Ahmad mengangguk, namun hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa ini bukan hanya perjuangan untuk rakyat Palestina, tetapi juga untuk kemanusiaan. Dan ia tidak akan berhenti, apapun yang terjadi.
Di tengah abu Los Angeles yang masih menggantung di udara, cahaya harapan tetap menyala, meski redup. Malam itu, Ahmad Jafar Umar duduk di sudut kamar kecil tempatnya menginap di lokasi pengungsian. Pikiran-pikirannya berputar seperti badai, mengingat ancaman yang diberikan pria-pria berjas hitam. Yusuf dan Malik duduk di dekatnya, keduanya tampak resah. "Imam," kata Yusuf dengan nada tegas, "kita tidak bisa terus begini. Mereka tidak hanya mengancam. Jika kita tidak berhati-hati, mereka akan bertindak." Ahmad mengangguk perlahan, namun wajahnya tetap tenang. "Aku tahu, Yusuf. Tetapi ketakutan tidak akan membawa kita kemana-mana. Suara kita harus terus didengar, tidak peduli risikonya." Malik menatap Ahmad dengan cemas. "Imam, saya setuju dengan perjuangan ini. Tapi apakah kita benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang? Orang-orang ini bukan sekadar pengancam. Mereka punya kekuatan yang bisa menghancurkan kita." Ahmad menghela napas panjang, memandang keduanya dengan tatapan penuh keyakinan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Malik. Tapi aku percaya pada satu hal, kebenaran selalu menang, meskipun jalannya penuh duri. Allah bersama kita, dan itu cukup." Sementara itu, di sebuah gedung megah di pusat Los Angeles, beberapa tokoh penting sedang berkumpul dalam ruangan berlampu redup. Di salah satu layar besar terpampang wajah Ahmad, direkam dari siaran radio sebelumnya. "Pria ini mulai menarik perhatian," kata seorang pria bersetelan mahal, menyeringai tipis. "Pesannya tidak hanya menyentuh pengungsi, tapi juga menyebar di media sosial. Jika ini dibiarkan, dia bisa menciptakan masalah besar." Seorang wanita yang duduk di ujung meja menyela. "Masalahnya bukan hanya pesan yang dia sampaikan. Dia menyerang kebijakan kita secara tidak langsung. Tuduhannya tentang keadilan dan Palestina adalah ancaman bagi kepentingan kita di luar negeri." Pria lainnya, yang tampak lebih tua dan penuh wibawa, mengetuk meja dengan jemarinya. "Kita sudah tahu cara menangani orang-orang seperti ini. Buat dia kehilangan dukungan publik. Sebarkan informasi yang merusak reputasinya. Dan jika itu tidak cukup, kita akan mengambil langkah yang lebih drastis." "Bagaimana dengan dua agen kita yang sudah memperingatkannya?" tanya salah satu peserta rapat. Pria tua itu tersenyum dingin. "Peringatan hanya awal. Jika dia tidak menyerah, kita akan pastikan dia tidak punya tempat untuk berlindung." Keesokan harinya, Ahmad terbangun oleh suara gaduh di luar. Ketika ia keluar dari kamar, ia melihat sekelompok wartawan berkerumun di sekitar lokasi pengungsian. Mereka membawa kamera dan mikrofon, menyoroti pertemuan kecil yang sedang berlangsung di tengah lapangan. "Imam Ahmad," salah satu wartawan memanggilnya, "bagaimana Anda menanggapi tuduhan bahwa Anda menyebarkan kebencian terhadap pemerintah dan menggunakan bencana ini untuk keuntungan pribadi?" Ahmad terdiam, terpaku oleh pertanyaan itu. Yusuf yang berdiri di sampingnya mengepalkan tangan. "Ini fitnah," bisiknya pelan. "Fitnah yang terencana," tambah Malik dengan nada rendah. Ahmad melangkah maju, menatap wartawan itu dengan tenang. "Apa yang saya sampaikan bukanlah kebencian, melainkan kebenaran. Saya berbicara tentang kemanusiaan, tentang keadilan. Jika ada yang menganggap itu ancaman, maka mereka harus bertanya pada hati mereka sendiri, apa yang sedang mereka bela." Namun sebelum Ahmad dapat melanjutkan, seorang pria dari kerumunan berteriak. Dia hanya ingin memperkeruh situasi. Imam ini memanfaatkan penderitaan kita untuk agenda politiknya. Kerumunan mulai ribut. Beberapa orang memandang Ahmad dengan curiga, sementara yang lain tetap berdiri di sisinya. Yusuf mencoba menenangkan orang-orang, tetapi suasana semakin panas. Di tengah kekacauan itu, Malik menarik lengan Ahmad. "Imam, kita harus pergi. Ini jebakan." Ahmad ragu sejenak, namun akhirnya mengikuti Malik dan Yusuf untuk meninggalkan lokasi. Saat mereka berjalan menjauh, ia mendengar suara-suara sumbang di belakangnya, mencemooh dan menyebutnya pemecah belah. Malamnya, Ahmad kembali duduk dalam keheningan. Pikirannya penuh pertanyaan. Bagaimana mereka bisa begitu cepat menyerang reputasinya? Siapa yang mengatur semua ini? Namun di tengah keraguannya, ia mendengar suara lembut di hati. "Jangan goyah. Kebenaran membutuhkan kesabaran." Saat itu, Yusuf masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi serius. "Imam, saya mendapat kabar. Mereka merilis video palsu tentang Anda. Isinya mengedit ucapan Anda seolah-olah Anda menyerukan kekerasan. Video itu menyebar dengan cepat." Ahmad terdiam, hatinya terasa berat.
Tapi ia menatap Yusuf dengan ketegasan. Ini bukan lagi tentang aku, Yusuf. Ini tentang pesan yang kita bawa. Jika aku diserang, maka kalian harus terus maju. Jangan biarkan ini berhenti. Namun, Yusuf menggeleng. Tidak, Imam. Kami tidak akan meninggalkan Anda. Apapun yang terjadi, kami akan berdiri bersama. Malam itu, Ahmad, Yusuf, dan Malik bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Mereka tahu bahwa pertarungan ini tidak hanya melibatkan mereka bertiga, tetapi juga hati nurani banyak orang. Di balik ancaman yang terus menghantui, Ahmad yakin bahwa cahaya kebenaran akan bersinar lebih terang, meskipun malam terasa semakin gelap. Pagi itu, udara Los Angeles terasa lebih berat dari biasanya. Cahaya matahari yang tak lagi cerah seakan terperangkap dalam asap tebal yang mengaburkan langit. Ahmad Jafar Umar berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang tampak lelah, namun masih memancarkan tekad. Sebuah pertempuran baru sudah menunggu, dan ia tahu kali ini akan lebih sulit. Sejak video palsu itu menyebar, serangan terhadapnya semakin intens. Semua yang pernah diajarkan tentang kebenaran kini diuji, dan ia merasakan beban yang luar biasa. Yusuf dan Malik datang pagi itu, wajah mereka serius. Imam, kita harus bertindak, kata Yusuf, suaranya penuh kecemasan. Situasi semakin tidak terkendali. Beberapa orang mulai menuding kita sebagai pihak yang memprovokasi kerusuhan. Ahmad memejamkan mata, meresapi kata-kata Yusuf. Kebenaran tak selalu diterima, Yusuf. Tapi kita tidak akan mundur. Kita sudah memulai ini, dan kita akan terus berjalan. Malik, yang sejak tadi diam, menatapnya dengan penuh keyakinan. Imam, kami siap. Kami akan tetap berdiri di sisi Anda, apapun yang terjadi. Mereka ingin menghancurkan kita, tapi kita tidak akan jatuh. Mata Ahmad berbinar, rasa terima kasih tumbuh dalam dirinya. Terima kasih, kalian berdua. Kalian adalah cahaya yang menuntun dalam kegelapan ini. Hari itu, sebuah keputusan besar telah dibuat. Ahmad tahu bahwa jika mereka hanya bertahan di balik tembok pengungsian, suara mereka akan hilang. Tenggelam dalam kekacauan yang dibuat oleh para penguasa. Mereka harus keluar, berbicara langsung kepada dunia, menyuarakan apa yang mereka yakini. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Mereka memutuskan untuk melakukan sebuah demonstrasi besar di tengah kota Los Angeles. Mereka akan mengumpulkan orang-orang yang berani berdiri untuk keadilan, meskipun ada ancaman yang membayangi setiap langkah mereka. Namun, saat mereka melangkah keluar, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Pasukan keamanan mengelilingi tempat itu, mobil-mobil hitam terparkir di sepanjang jalan, dan di antara kerumunan, terlihat beberapa wajah asing yang memandang tajam. Ternyata, bukan hanya media yang menyiarkan kebohongan tentang mereka, tetapi juga kekuatan besar di balik layar yang berusaha menggagalkan niat mereka. Ini bukan hanya tentang kita, kata Ahmad kepada Yusuf dan Malik. Mereka ingin menghentikan seluruh gerakan ini. Mereka takut pada kebangkitan yang akan terjadi. Mereka berjalan dengan cepat, mengikuti jalur yang telah mereka tentukan. Setiap langkah mereka dirasakan semakin berat, namun hati mereka tetap teguh. Begitu mereka mencapai titik tengah kota, mereka mulai menyuarakan pesan mereka kepada orang-orang yang mulai berkumpul. Saudaraku, ini bukan tentang membenci, ini tentang memperjuangkan keadilan. Suara Ahmad menggema di antara gedung-gedung tinggi. Kami berbicara untuk mereka yang tak bisa berbicara, untuk mereka yang menderita di Palestina dan di tempat lain di dunia ini. Tiba-tiba, suara sirene meraung. Polisi mulai mendekat, melangkah dengan langkah tegas, menyebarkan kerumunan, mencoba menghalangi mereka untuk berbicara. Ahmad tahu bahwa ini adalah titik balik. Mereka datang untuk menghentikan mereka, tetapi tidak akan mudah. Yusuf berteriak, jangan takut. Kita bersama, Allah bersama kita. Namun, dalam sekejap, salah satu dari mereka dihadang oleh sekelompok polisi yang mencoba mengendalikan situasi dengan keras. Malik tertarik untuk berlari, tetapi Ahmad menahannya. Jangan beri mereka alasan untuk lebih menyakiti kita. Ahmad berdiri tegak, meskipun tangan polisi hampir menyentuhnya, ia tidak mundur. Kami tidak akan diam lagi, teriaknya. Kami berbicara untuk mereka yang tak bisa berbicara. Kami tidak takut pada ancaman. Namun, saat itu, suara tembakan terdengar keras. Sebuah ledakan kecil dari arah yang tak terduga mengguncang tanah, menciptakan panik di sekitar mereka.
Orang-orang mulai berlarian, kebingungan. Ahmad, Yusuf, dan Malik terjatuh ke tanah, berlindung di balik mobil. Apa yang terjadi? Siapa yang menembak? Ahmad merasa dunia berputar, tetapi hatinya tetap tenang. Ia tahu ini adalah ujian besar. Ia bisa merasakan bahwa semuanya yang mereka perjuangkan sekarang terancam, bahkan nyawa mereka sendiri. Namun, di dalam kekacauan itu, Ahmad menatap langit, mencari tanda dari Tuhan. Ketika kerumunan semakin berlarian, dan situasi semakin tak terkendali, ada satu hal yang ia tahu pasti, mereka tak akan berhenti sampai suara kebenaran itu didengar. Dengan wajah penuh darah dan kelelahan, ia berdiri kembali, menatap dunia. Kami tidak akan jatuh, kami tidak akan menyerah, serunya, meskipun suaranya lemah, tapi penuh keyakinan. Dan dalam keheningan sesaat setelah ledakan, suara itu terdengar lebih keras daripada sebelumnya. Malam itu, dunia mendengar. Darah yang mengalir di pipi Ahmad terasa seperti simbol dari perjuangan yang tak kunjung padam. Langit yang kini gelap tak mampu menutupi rasa panas yang membakar jiwa para pejuang kebenaran. Di tengah kekacauan yang melanda, mereka berusaha untuk bertahan, meski dunia di sekeliling mereka seakan berusaha menghancurkan segala upaya mereka. Pagi yang datang setelah malam yang penuh gejolak membawa angin yang berbeda. Los Angeles, kota yang selalu dipenuhi hiruk-pikuk, kini terasa lebih sunyi, seperti menahan napas. Suara teriakan, protes, dan semangat juang yang semalam mengisi jalanan, kini berganti dengan bisu yang mencekam. Di balik bayang-bayang kegelapan yang terus membuntuti, Ahmad Jafar Umar dan para pengikutnya berdiri di ambang perubahan yang mereka rasa tak bisa dihentikan. Namun, meskipun ribuan orang telah berkumpul untuk memperjuangkan kebenaran, bayangan-bayangan kekuasaan tetap mengintai. Seluruh kekuatan militer, intelijen, dan bahkan jaringan media besar kini bersatu untuk menghancurkan gerakan ini. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi sekarang lebih dari sekadar protes, ini adalah sebuah gelombang yang bisa mengubah segalanya. Ahmad duduk di sebuah ruangan sempit, matanya terpejam, merenung dalam kesunyian. Yusuf dan Malik duduk di dekatnya, namun suasana hati mereka tampak penuh keraguan. Imam, kita sudah menarik perhatian mereka. Mereka tidak akan tinggal diam, ujar Yusuf dengan suara penuh kecemasan. Ada yang mengatakan, pemerintah sekarang sedang merencanakan operasi besar untuk menghalau kita. Biarkan mereka datang, jawab Ahmad tegas, matanya tetap tertuju ke arah jendela yang menghadap ke jalan-jalan kosong. Jika mereka ingin menghentikan kebenaran, mereka harus melewati kita terlebih dahulu. Malik menatapnya dengan rasa tak percaya. Tapi, Imam, mereka lebih kuat dari kita. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Ahmad menoleh, menatap keduanya dengan mata yang penuh keyakinan. Kekuatan mereka tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan hati yang tulus. Mereka bisa menekan, bisa menghancurkan segala sesuatu di sekitar kita. Tapi kebenaran akan tetap hidup, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka ambil. Sejenak, suasana menjadi hening, dan ketiga lelaki itu hanya mendengarkan suara detak jam yang terdengar begitu jelas di ruang sempit itu. Mereka tahu, sebuah pilihan besar sudah diambil. Tidak ada jalan mundur. Perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka sudah memilih untuk berjalan di jalan yang penuh rintangan. Hari itu, situasi semakin memburuk. Berita tentang perlawanan mereka kini tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu hal yang tidak mereka prediksi, dunia tidak hanya menyaksikan, mereka ikut bergabung. Ribuan orang yang sebelumnya terdiam, yang tidak memiliki keberanian untuk bersuara, kini mulai bergerak. Demonstrasi demi demonstrasi mulai meletus di kota-kota besar, tak hanya di Amerika, tetapi di Eropa, Timur Tengah, bahkan Asia. Semangat yang ditanamkan oleh perjuangan Ahmad seakan menular. Namun, di balik sorakan itu, ada keheningan yang sangat mengguncang di hati mereka. Para penguasa yang selama ini terlena dengan kekuasaan mereka, kini merasakan tekanan yang semakin besar. Mereka mulai bergerak cepat, menyusun rencana-rencana gelap untuk menanggulangi gerakan ini. Di pusat komando, rapat-rapat darurat diadakan setiap malam, mengatur strategi untuk meredam suara yang semakin kuat ini. Ini harus dihentikan sekarang. Suara kasar seorang pejabat tinggi terdengar dalam ruangan yang gelap. Jika tidak, kita akan kehilangan segalanya. Kehilangan kendali atas dunia ini. Kita harus menghancurkan mereka sebelum mereka menghancurkan kita.
Namun, suara yang lebih lembut tapi penuh wibawa terdengar di ujung meja. Kita bisa menghancurkan tubuh mereka, tapi kita tidak bisa menghancurkan apa yang mereka bawa, kebenaran. Jika kita terus melawan mereka dengan kekuatan, kita akan semakin memperburuk keadaan. Kita harus membuat orang-orang berpaling dari mereka. Pria tua itu menatap layar, memandang wajah Ahmad yang kini tersebar luas di media. Mereka adalah api yang menyebar. Mereka adalah angin yang tak bisa kita kendalikan. Tidak ada cara untuk memadamkan mereka, kecuali dengan cara lain. Kita harus membalikkan mereka menjadi musuh yang lebih besar dari apa yang kita hadapi sekarang. Di jalanan Los Angeles, Ahmad kembali berdiri. Suara orang-orang yang mendukungnya semakin keras, semakin penuh semangat. Di tengah ketegangan yang memuncak, dia tahu bahwa saatnya telah tiba. Mereka harus melangkah lebih jauh. Tidak lagi hanya berteriak di jalanan, tetapi mereka harus masuk ke dalam pusat kekuasaan, menghadapi mereka yang selama ini menyembunyikan kebenaran di balik tabir kebohongan. Ini adalah titik balik, kata Ahmad dengan suara yang penuh tekad. Ini bukan hanya tentang keadilan bagi Palestina atau siapapun yang tertindas. Ini adalah tentang dunia yang telah dibohongi terlalu lama. Kita harus mengubah cara dunia ini berjalan. Yusuf dan Malik berdiri di sisi Ahmad, keduanya merasakan perubahan yang begitu mendalam. Mereka tahu, tidak ada lagi pilihan selain maju. Mari kita buktikan, kata Yusuf, matanya penuh dengan api semangat yang menyala. Malik menatap sekeliling, melihat para pejuang yang kini bersatu, berjuang untuk satu tujuan. Kita sudah membuat dunia mendengar. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Mereka mulai berjalan menuju gedung pusat pemerintahan, dengan ribuan orang yang mengikuti jejak mereka. Setiap langkah mereka adalah langkah untuk menghancurkan dinding ketakutan yang telah lama dibangun oleh kekuasaan yang menindas. Namun, saat mereka tiba di depan gerbang gedung yang megah itu, pintu terbuka perlahan. Seorang lelaki berpakaian jas hitam berdiri di sana, matanya penuh perhitungan. Kalian datang jauh-jauh untuk mengubah dunia? Tanyanya dingin. Ahmad menatap lelaki itu dengan tatapan penuh keyakinan, kami datang untuk membebaskan dunia yang telah lama terperangkap dalam kebohongan. Ini adalah permulaan. Tidak ada yang bisa menghentikan kebenaran. Dan dengan itu, mereka melangkah lebih jauh, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Di tengah jalan yang kacau balau itu, Ahmad terjatuh, tubuhnya limbung. Yusuf berlari mendekat, berusaha menopangnya. Imam, jangan mati, kita tidak boleh menyerah. Namun Ahmad hanya tersenyum lemah, meski rasa sakit menjalar di tubuhnya. Kita tidak akan mati, selama kebenaran masih hidup di dalam hati kita, jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. Mereka berlindung di sebuah gang sempit, terpisah dari kerumunan yang kacau. Polisi, tentara, dan agen-agen yang tidak dikenal berlarian, mencoba untuk mengendalikan situasi yang semakin tak terkendali. Di antara semua kegaduhan ini, hanya satu hal yang jelas, tindakan mereka sudah menciptakan gejolak yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Di luar, ribuan orang mulai berkumpul. Mereka yang melihat perjuangan Ahmad melalui siaran, media sosial, dan ceramah-ceramah yang disebarluaskan kini mulai merasa tergerak. Mereka datang dengan tangan kosong, namun hati mereka penuh keberanian, dan dengan tekad bulat untuk memperjuangkan keadilan yang selama ini terpendam. Suara mereka semakin keras, semakin jelas. Imam, Yusuf menatap Ahmad dengan khawatir, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sebuah harapan yang seolah terlahir dari penderitaan. Orang-orang itu mulai mendengar, kita harus kembali ke sana. Jangan biarkan mereka mengendalikan kita. Ahmad menarik napas dalam-dalam, merasakan hembusan udara yang penuh dengan ketegangan. Kita tidak akan pergi. Mereka yang datang ke sini adalah suara yang lebih besar daripada militer, lebih kuat daripada propaganda. Kita akan berbicara, apapun yang terjadi. Di luar, suara ledakan lain terdengar, lebih keras, lebih mendalam, seperti sebuah peringatan yang menggema di dalam dada setiap orang yang berdiri di sana. Dunia sedang berubah. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang datang. Semakin banyak yang terbangun dari tidur panjang mereka. Mereka bukan hanya mengikuti satu orang, tetapi mengikuti suara hati mereka sendiri yang telah lama terdiam. Keberanianmu telah memicu api, kata seorang pria tua yang tiba-tiba muncul di tengah kerumunan.
Dia mengenakan jubah hitam dan membawa sebuah bendera kecil berwarna hijau, simbol harapan. Kami ada di sini bukan hanya karena kata-katamu, tetapi karena kami merasakan apa yang kamu rasakan. Kami tidak bisa tinggal diam lagi. Ahmad melihat pria itu dengan penuh rasa hormat. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua, tentang semua yang tertindas. Jika kita tidak melawan sekarang, kapan lagi? Pria tua itu tersenyum, matanya penuh kebijaksanaan. Kau benar, Imam. Kebenaran adalah api yang tidak bisa padam, dan kita tidak akan membiarkannya padam. Saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di antara kerumunan, ada sebuah suara besar yang menggelegar. Kebenaran tidak bisa dibungkam, seru seseorang dari barisan depan. Lalu, suara itu disambung dengan jeritan lainnya, seperti seruan yang datang dari dalam bumi. Kita tidak akan mundur, kita akan berdiri bersama. Ahmad menatap kerumunan yang semakin banyak itu, hatinya penuh dengan rasa haru dan kepercayaan diri yang terlahir dari perjuangan panjang. Suara mereka begitu kuat, begitu jelas, dan kini, suara itu terdengar lebih dari sekedar gema, itu adalah sebuah suara yang akan mengguncang dunia. Dengan perlahan, Ahmad berdiri. Yusuf dan Malik yang mendampinginya juga bangkit, meskipun wajah mereka penuh dengan bekas luka. Namun, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Mereka tahu bahwa mereka sedang berada dalam sejarah. Hari ini, mereka tidak hanya berjuang untuk Palestina, tetapi untuk seluruh umat manusia yang terjerat dalam ketidakadilan. Mereka ingin kita takut, ujar Ahmad dengan suara yang menggema, mereka ingin kita diam, tetapi kita tidak akan pernah diam. Kita akan berbicara untuk mereka yang telah dilupakan, untuk mereka yang tertindas, untuk mereka yang mati dalam diam. Kebenaran ini akan bersinar, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Suara orang-orang di sekitar semakin lantang, semakin bulat. Mereka mulai bergerak menuju pusat kota, membawa pesan yang tak bisa dibungkam. Dengan setiap langkah mereka, semakin jelas bahwa ini bukan hanya sebuah perlawanan terhadap kebijakan luar negeri, melainkan sebuah kebangkitan, sebuah harapan yang tidak akan padam. Namun di balik cahaya itu, bayang-bayang kekuatan besar masih mengawasi mereka dari balik layar. Mereka yang merasa terancam, yang melihat kebenaran ini sebagai ancaman, terus bergerak untuk meredamnya. Tetapi kali ini, mereka tahu, perlawanan ini bukan hanya perlawanan satu orang. Ini adalah suara yang akan membangunkan dunia. Malam itu, ketika suara ribuan orang berkumandang di seluruh jalanan Los Angeles, suara kebenaran itu mulai menggema hingga ke tempat-tempat yang paling gelap di dunia ini, bahkan di jantung kekuasaan yang berusaha mengendalikan semuanya. Mereka tak akan pernah tahu, tetapi yang jelas, saat ini, dunia sudah mulai berubah.